Saat ini, motor matic adalah segalanya, karena motor ini benar-benar fungsional banget. Dan selain fungsional, motor ini juga bisa digunakan di hampir seluruh rentang usia dan juga gender. Mak-mak bisa naik motor ini. The Noodles bisa juga naik motor ini. Bahkan bapak-bapak maco pun ya juga bisa-bisa aja naik motor ini. Ya intinya motor matic adalah kendaraan yang benar-benar bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Namun buat yang nggak butuh-butuh banget motor untuk penunjang kegiatan sehari-hari, biasanya sih ya anak muda ya, mereka akan memilih motor sport fairing. Sport fairing mungkin adalah motor yang cukup keren buat anak muda dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi ya sekali lagi, motor ini benar-benar kurang berguna buat menunjang kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebenarnya ada satu motor yang bisa dijadiin motor gaya-gayaan dan motor penunjang kehidupan sehari-hari. Dan motor jenis ini sebenarnya juga bisa digunakan oleh hampir seluruh rentang usia dan gender juga. Motor ini adalah motor bebek. Tapi sayangnya karena zaman sudah berubah dengan majunya teknologi dalam dunia otomotif, motor bebek kalah saing di pasaran oleh motor matic. Dan bisa dikatakan motor bebek saat ini hampir punah. Ya, walaupun statusnya hampir punah, tapi beberapa produsen masih berani menjual motor bebek ini dengan model-model seadanya. Namun ada satu pabrikan yang masih berani menyegarkan motor bebeknya dan mau meluncurkan motor tersebut di tahun 2024 ini. Ini adalah Yamaha MX-135 Reborn 2024. Dengan Yamaha meluncurkan Jupiter MX pada tahun 2024, kita bisa bilang Yamaha memiliki mental baja dan keberanian layaknya Satria. Gagal, coba lagi dong. Pertanyaannya, kenapa Yamaha berani mengeluarkan motor bebek di era matic? Disclaimer dulu nih, sebenarnya belum ada hal yang resmi mengenai hal ini. Namun Yamaha sudah mendaftarkan motor bebek di desain industri dengan nomor 11/DI/2022. Ya meskipun tipe atau nama model tidak tertera, tapi banyak yang menduga kuat motor tersebut adalah Yamaha 135LC atau yang dikenal sebagai Jupiter MX 135. Dengan adanya hal tersebut, kita semua yakin Yamaha sudah bersiap untuk meluncurkan motor bebek sport terbarunya yang telah resmi dipatenkan. Dalam paten tersebut tertulis didaftarkan oleh Yamaha Hotsudokei Kobushiki Kaisa atau Yamaha Motor Co Ltd yang beralamat di Iwatashi, Shizuoka, Jepang. Dan diperkirakan motor yang akan dirilis ini akan mengacu pada line up motor bebek Yamaha Malaysia, yaitu Yamaha LC135 Fi yang berada di bawah Yamaha Y15ZR alias Yamaha MX King. Secara spesifikasi, motor ini akan menggunakan mesin berkapasitas 135cc 4 katup SOHC berpendingin cairan dengan sistem injeksi yang bisa menghasilkan kompresi sebesar 10,9:1. Dilansir, tenaganya bisa mencapai 12,4 horsepower pada 8.000 rpm dengan torsi 12,2 Nm pada 6.000 rpm. Dan dalam bentuk desainnya juga akan mengalami perubahan yang terinspirasi dari Yamaha Y15ZR atau Yamaha MX King. Coba kita bahas desainnya sedikit. Di motor ini akan mempertahankan posisi lampu senja dan sen depannya di tempat seperti biasa, yaitu di tameng depan. Namun walaupun demikian, diperkirakan tampilannya akan menjadi lebih elegan dengan fitur yang lebih modern berkat penggunaan headlamp LED, panel instrumen digital, serta desain stop lamp dan sen yang terpisah mirip Yamaha R15 V3. Selain itu, motor ini juga ada fitur yang kekinian yang biasanya cuma ada di motor matic, yaitu USB charger. Unik kan, di motor bebek sport ada fitur ini. Ya kurang lebih penampilan motor ini akan unik seperti biasa. Bebek tapi fairing dan kopling. Namun saya sebenarnya cukup suka dengan desain Jupiter MX dari dulu. Pertanyaannya, kenapa Yamaha berani banget ngeluarin Jupiter MX Reborn di tahun 2024? Untuk sebagai informasi, Jupiter MX sudah didiskontinue oleh Yamaha di tahun 2010. Ya walaupun sudah di stop produksi motor ini, tapi masih dijual di beberapa dealer dengan stok yang ada. Dengan kondisi tersebut, kita bisa simpulkan kalau Jupiter MX sebenarnya kurang laku atau setidaknya kurang memenuhi ekspektasi Yamaha dalam hal penjualan. Lalu kenapa Yamaha berani mengeluarkan di tahun 2024? Jawabannya, ya karena Yamaha bisa dibilang sudah cukup stabil dalam menciptakan dan menjual motor matic. Ya walaupun memang penjualan Yamaha tidak sebesar Honda, namun Yamaha setidaknya berada di belakang Honda dalam hal penjualan. Selain itu, nama Jupiter akan selalu menjadi nama motor legend dari Yamaha seperti Honda dengan Supranya. Jika di Yamaha Jupiter gagal, maka Yamaha ingin mencoba eksperimen pasarnya dengan Jupiter MX.
Sebenarnya bukan tanpa alasan Yamaha berani melakukan eksperimen ini. Jadi menurut saya pribadi nih ya, motor yang sering muncul di sosial media dengan gaya jedak-jeduk bukan hanya Aerox dan Yamaha R15 aja, karena ada juga Yamaha MX King. Dengan adanya hal ini, Yamaha ingin mencoba kembali memperkenalkan motor bebek sport mereka ke pasar. Selain itu, permintaan pasar akan motor bebek sport ini ya walaupun tidak pernah tinggi, namun bisa dibilang stabil-stabil aja, apalagi di daerah tertentu di Indonesia. Contohnya dari apa yang dikatakan artikel ini nih. Motor Yamaha Jupiter MX masih sangat diminati di Bangka Belitung. Bahkan saking diminatinya di Bangka Belitung, harga Yamaha Jupiter MX di daerah sana lebih mahal daripada kota-kota lainnya, contohnya Jakarta. Harga second ya. Mungkin ya bisa hampir 2 kali lipat, bahkan ada yang dijual di harga 11 jutaan tergantung kondisi. Ya kalau kita bandingkan dengan harga Jakarta ya paling cuma di beberapa juta aja. Apa alasannya Yamaha Jupiter MX masih laku di Bangka Belitung? Ya nggak tahu juga sih. Ya nggak tahu kok tanya saya. Selain itu, alasan Yamaha berani mengeluarkan motor MX King adalah untuk menciptakan segmentasi pasar yang beragam. Jadi dengan mengeluarkan motor bebek, Yamaha dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dan dengan mengeluarkan motor bebek sport ini, beberapa konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan Matic atau motor sport, terutama untuk penggunaan sehari-hari. Jadi dengan Yamaha mengeluarkan motor ini ke pasaran lagi, Yamaha juga ingin membuktikan kalau mereka memiliki brand loyalty. Dan hal ini bisa mempertahankan brand loyalty atau bahkan meningkatkan brand loyalty dari Yamaha itu sendiri. Dan terakhir, Yamaha ingin membuktikan juga kalau mereka adalah pencipta pasar, bukan pengikut pasar layaknya Honda. Memang tidak ada salahnya sih Yamaha mengeluarkan motor bebek sport di tahun 2024 ini. Dan sebenarnya saya juga yakin dengan keputusan Yamaha ini dengan mengeluarkan motor bebek sport lagi. Karena hal ini bisa menyegarkan pasar motor di Indonesia yang sudah penuh sesak dengan motor Matic dan sport fairing ala-ala. Mungkin ya kebanyakan dari kita berpikir, Yamaha menciptakan pasar ini ya karena mereka gagal dalam menjual Yamaha R15 V4. Mungkin itu salah satu alasannya, namun sepertinya itu bukanlah alasan satu-satunya dan yang paling kuat. Ditambah Jupiter MX sebenarnya bukanlah motor yang buruk ataupun jelek, karena motor ini kencang. Motor ini memiliki tampilan yang oke. Dan yang pasti motor ini bisa dimodif dan dijadikan kayak gini tanpa takut ada yang menghujat. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, kalau saya menjadi marketingnya Yamaha nih, saya akan mendukung keputusan Yamaha untuk meluncurkan motor ini. Karena mau bagaimanapun, pasar otomotif khususnya motor benar-benar butuh penyegaran. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah keputusan Yamaha tepat untuk mengeluarkan Jupiter MX 135 Reborn di tahun 2024 ini? Dan apakah akan disambut baik dan laku? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.